Disiarkan langsung dari Kalimantan Barat. Dialog interaktif Ketua Umum Partai Emas Dr. Haja Hasnaini SE.MM bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu buat semua yang sedang lagi menyimak bersama dengan podcast kami di sini bersama dengan Partai Emas dan bersama dengan saya sudah hadir ini 4 narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya hari ini dalam podcast kita ngobrol-ngobrol seputar perekonomian. Karena perekonomian sekarang ini hal menjadi sangat penting, menjadi kebutuhan mendasar yang menyangkut hidup dari masyarakat. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, ini selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, selamat datang di podcast spesial bersama dengan Partai Emas. Saya memperkenalkan atau memperkenalkan masing-masing barangkali. Saya yang bagusnya aja. Baik, saya perkenalkan aja. Jadi tamu kita hari ini spesial dari sebelah ujung sana. Ini yang sangat saya hormati. Beliau adalah seorang pemangku di Kota Pontianak, Bapak Junaidi SIP MSI selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Selamat datang Pak Junaidi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Kemudian berikutnya di sampingnya ini tentunya tokoh yang sangat terus bergerak dengan semangat untuk memajukan perekonomian dari Kamar Dagang dan Industri, Ketua Kadin Kalimantan Barat, Bapak Junaidi Hasnaini. Selamat datang Pak Junaidi. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Dan tentunya, nah ini dia, beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dari sebelum sekarang berada di sini memang sudah sangat intens dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Kita bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Selamat datang Bapak Dr. Andes Haji Rian Mohsan MMH. Sehat selalu Pak. Amin. Sehat selalu. Dan tentunya satu-satunya, nah ini luar biasa, Serikandi yang luar biasa yang juga bergabung bersama dengan podcast kita. Beliau adalah Ketua Umum dari Partai Emas, Ibu Dr. Haja Hasnaini SE.MM. Selamat bergabung Ibu, sehat juga ya? Alhamdulillah, harus sehat. Ini narasumber kami malam hari ini, kita memang sekarang lagi berbincang mengenai ekonomi, di mana memang kurang lebih 10 tahun belakangan ini teknologi atau informasi komunikasi yang terutama sekali berkaitan dengan digital berkembang dengan pesat. Makanya perekonomian yang berkaitan dengan digital juga maju dengan pesat, tidak hanya tentang perdagangan, tidak hanya tentang transportasi yang menggunakan digital, tapi juga manufaktur, kemudian juga produk retail dan sebagainya. Termasuklah ketika pada akhirnya terjadilah pandemi corona. Nah itu sangat meningkat sekali. Nah kira-kira menurut pandangan dari Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih kondisi perekonomian kita sekarang ini ya, di Indonesia maupun di Kalimantan Barat khususnya dan juga di Kota Pontianak? Mungkin saya mulai dari Bapak Wakil Gubernur terlebih dahulu. Ya, terima kasih MC ya, Pak Moderator yang pada malam hari ini saya mau tahu dulu namanya nih. Beben. Iya. Alhamdulillah Beben. Ya. Kalau bicara masalah ekonomi ya, untuk Indonesia ya, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, nah hampir bukan saja Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia ya, perekonomian itu mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan di angka minus ya. Sampai ke angka minus. Jadi Indonesia itu sekarang masih di minus ya. Nah, kita ambil skup Kalimantan Barat karena kita berada di Kalimantan Barat ya. Nah kemarin pada saat pandemi COVID-19 itu Kalimantan Barat sempat minus di angka 4 ya, minus 4. Nah, kemudian setelah sekarang ini Kalimantan Barat alhamdulillah sudah menampakkan kenaikan yang luar biasa. Nah sekarang sudah di plus 1,8, sudah plus ya. Dari ini sudah naik ke plus ya. Sudah mulai tumbuh. Nah
Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang 1,8 ini, artinya kita tetap maju pertumbuhan sampai yang kita targetkan di angka 6% untuk pertumbuhan ya. Nah, itu. Salah satunya untuk memacu pertumbuhan ekonomi ini adalah menggerakkan perekonomian yang berbasis UMKM. Dan UMKM ini sangat terpuruk sekali pada saat pandemi COVID-19 yang merasakan ya sangat terasa sekali pada usaha mikro kecil menengah ini ya. Nah, yang terdampak penurunnya sangat luar biasa. Karena pada saat itu, nah UMKM ini rata-rata tutup Pak Junaidi ya, tutup rata-rata. Jadi pada saat pandemi itu tutup, mereka tidak bisa berusaha karena ada pelarangan dari pihak pemerintah juga, dan juga mereka juga berjualan juga tidak ada yang membeli. Nah, sehingga mereka mulai punya terobosan baru, yaitu dengan berjualan menggunakan online. Ini alhamdulillah mulai tumbuh ya, dan sekarang sudah banyak juga yang menggunakan sistem digital online ini untuk berjualan produk-produk yang dijual mereka. Nah, dengan adanya pertumbuhan UMKM ini, kemudian stimulan dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nah, memberikan bantuan ya, dan juga dari pemerintah pusat ini. Nah, kita bertujuan untuk menggerakkan UMKM ini supaya tumbuh dan perekonomian kita bisa terangkat kembali. Baik, sebelum kita lebih jauh, mungkin ke Pak Joni. Kalau Pak Joni sendiri memandang perkembangan perekonomian, terutama di Kalimantan Barat, dari sebelum pandemi kemudian sampai ke pandemi dan sekarang bagaimana? Oke, teman-teman wabarakatuh. Terima kasih Mas Ruben, Pak Gung, Ibu Asmi dan Pak Mendik. Ya memang kami sendiri dari Kadin Provinsi Kalimantan Barat melihat perkembangan ekonomi pasca terjadi pandemi itu memang sangat krusial menurut Kadin, karena ya memang pandemi ini, apa yang disampaikan Pak Wakil tadi, bukan hanya berdampak kepada Indonesia, tapi hampir ke seluruh dunia. Makanya Kadin sendiri berprinsip itu bangkitkan, pulihkan kesehatan dan bangkitkan ekonomi. Itu program Kadin. Makanya hari ini kami dari Kadin hampir ke seluruh Indonesia, hari ini kita hampir semua bergerak untuk mendorong pemulihan kesehatan. Dengan kesehatan itu pulih, maka ekonomi akan bangkit. Banyak Kadin terus bergerak bersama masyarakat juga. Kita program kita di Kadin itu ada namanya mengajak masyarakat untuk rajin belanja, karena hari ini jujur ekonomi kita terpuruk, daya beli masyarakat turun. Iya. Nah, maka kami di Kadin hampir seluruh Indonesia untuk menggerakkan ekonomi itu dengan rajin berbelanja, menginstruksikan masyarakat itu terus berbelanja. Nanti hasil belanjanya itu kami dari Kadin sumbangkan lagi ke masyarakat. Jadi kita beli produk-produk masyarakat itu, nanti produk itu kita sumbangkan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi. Nah, paling tidak dengan kita membeli produk-produk masyarakat itu akan roda ekonomi akan sedikit bergerak dan terus berputar. Nah, hari ini kita lihat alhamdulillah situasi pandemi sudah mulai terkendali lah kalau di kampus ini. Tapi masih dijalankan terus. Kenapa? Program yang tadi masih dijalankan. Kita kalau kita di Kadin sampai hari ini terus ada kegiatan terus. Kegiatan kita malah di Kadin itu kita ada namanya makan gratis. Oh, Kadin bukan makan gratis setiap minggu, setiap hari Rabu. Itu di Kadin Kalbar itu kita mengundang siapa aja masyarakat tanpa pandang suku, agama, mereka boleh makan di Kadin. boleh makan seluruh Kalimantan Barat itu. Kita lagi fokus di Kota Pontianak. Nah, itu dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Kita juga dari Kadin juga ada binaan juga terhadap UMKM itu, dengan membantu
modal, usaha, tapi kita sangat selektif lah. Nah, kita berharap memang pandemi ini bisa cepat berakhir, dan kita juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Barat yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan pandemi ini khusus di Kalbar. Kita berharap juga memang ekonomi kita di Kalbar, sekarang posisi pandemi kita sudah level 2 ya di Kota Pontianak. Nah, kita berharap ini bisa terus dikondisikan sehingga dengan pulihnya kesehatan makanya akan makinlah ekonominya. Kita berharap memang harus kita warga masyarakat harus sadar akan vaksin. Nah, makanya dengan sudah divaksinasi semua masyarakat, paling tidak 70% ya Pak Wagub ya. Nah, sehingga kita bisa memutus mata rantai penularan COVID. Nah, sehingga dengan masyarakat sehat, maka insya Allah ekonomi kita di Provinsi Kalbar akan bisa bergerak. Ya, bisa bergerak. Baik, Pak Deni, mungkin kita tahan dulu. Ini sekarang kita ke Bapak Junaidi, barangkali ini karena dari Kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri, bagaimana dengan perkembangan perekonomiannya, keadaan ekonominya dari sebelum pandemi kemudian berubah di masa pandemi? Izin Pak Wakil memang juga ya sudah menyampaikan Kota Pontianak ini adalah kota jasa dan pedagang yang sangat terdampak sekali. Ya, tentu hal ini banyak ya menimbulkan berbagai permasalahan, terutama pengangguran meningkat. Ya, pengangguran dari 296 angkatan kerja itu ada kurang lebih 10%, ada 20 ribuan pengangguran. Nah ini tentu Kota Pontianak ya kota jasa, ya, hotel-hotel, kafe dan lain sebagainya ini tidak bisa operasi. Nah ini pada saat pandemi di 2020. Nah tapi alhamdulillah kita bangkit dan kita lihat pertumbuhan UMKM ini kita katakan cukup signifikan di Kota Pontianak. Kenapa? Karena ada ya bukan alih profesi ya memang itu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan, karena usaha mikro ini kan ada 28.706. Nah ini artinya sudah hampir mengatasi masalah pengangguran. Ya ini yang di Kota Pontianak ini kita lihat banyak usaha-usaha yang terutama yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi makanan dan minuman kuliner yang populer. Nah ini pemerintah ya melalui baik itu dari pusat, provinsi, ya, kota yang memberikan bantuan, dan kita juga memfasilitasi akses permodalan ya terhadap bank-bank yang mungkin akan memberi bantuan ya dengan seperti di Kota Pontianak ini ada Bank Khatulistiwa. Kalau dulunya Bank Pasar itu ada program namanya Kurma. Kurma itu hanya 4%. Kalau Kur itu rata-rata kan 6%, ya, hanya 4%. Itu sangat membantu untuk percepatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Nah ini kita berharap memang tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi ini yang sangat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ya, seperti dengan program-program dari Partai Mas ya juga untuk membantu ya. Kita jangan melihat partainya, tapi programnya itu sangat menyentuh. Nah, untuk membangkitkan kembali UMKM yang ada ya khususnya di Kota Pontianak. Itu aja Mas. Baik, dan ini seperti yang tadi sudah disinggung langsung ke Partai Emas, dan memang saya harus langsung menuju ke Ibu Ketua Umum. Tapi pertama-tama yang paling selamat datang ini di Bumi Kalimantan Barat dengan Partai Emas. Kalau dari Ibu sendiri, Partai Emas menyikapi perkembangan perekonomian dari masa pandemi sampai sekarang itu belum? Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
tentu dengan kita hadirnya Partai Emas itu membuat sesuatu yang baru buat negara ini, membuat role model buat partai-partai yang sudah ada tentunya. Nah, tentu partai politik itu tidak bisa berbisnis, namun kita membuka lapangan kerja buat kader dan simpatisan kita, tentu dan membantu UKM tentunya, dan kita membuat satu teknologi bahwa koperasi digital kita itu seperti Bukalapak dan Lazada, tapi ini lebih kepada komoditi masyarakat yang bisa diakses seluruh Nusantara ini, seluruh Republik Indonesia, dan kami pun siap bersinergi dengan pemerintah daerah di Kalimantan Barat dan siap bersinergi dengan pemerintah Republik Indonesia tentunya untuk membantu menyelesaikan persoalan pengangguran, kesenjangan sosial yang makin tinggi, yang makin kita rasakan ya saat ini. Dan tentu mungkin, dan seperti Bapak Wagub udah katakan tadi, bahwa tidak hanya di negara kita yang merasakan hal demikian, tapi dunia pun ikut merasakan hal seperti ini. Tapi dengan terjadinya sekarang bahwa perekonomian itu berbeda secara digital, Partai Emas punya strategi khusus untuk meningkatkan UMKM yang ada secara digital. Mungkin ada program-program khusus dari Partai Emas? Ya, jadi UMKM kami ini kita memiliki namanya koperasi digital yang masyarakat bisa menjual produknya di dalam aplikasi kami. Jadi bukan terbatas, tapi aplikasi kami ini cukup sangat besar servernya, karena aplikasi kami ini servernya kami taruh di Amazon dan di iOS dan di Singapura. Jadi seluruh rakyat Indonesia bisa berjualan di koperasi Kopermasindo kami. Dan ini kita lakukan bukan hanya sekedar jualan, tapi member get member. Jadi misalnya masyarakat membawa toko laku jualan mereka, mereka duduk-duduk saja di rumah, mereka akan mendapatkan 1% dividen dari hasil penjualan tersebut. Baik jadi ibu-ibu yang misalnya terdampak COVID ini itu bisa melakukan membawa teman. Jadi kedalamannya pun tidak terhitung. Day to day mereka akan bisa mendapatkan income tersebut sebab kita bekerja sama dengan link saja juga. Jadi kami pun tidak memegang uang cash. Jadi mereka pun masuk uangnya secara payroll langsung di rekening pemilik toko. Dan pembeli itu boleh membeli lewat dompetnya, itu adalah walletnya pakai link saja. Jadi menggunakan link saja. Jadi kita tidak berhenti di situ, tidak berhenti dengan Kopermasindo. Seperti Bapak katakan tadi, Bapak Kepala Dinas, bahwa kita juga seperti ada aplikasi namanya Mas Jack yang sedang kita mau jalankan. Mas Jack di minggu depan mungkin sudah bisa kita launching. Izin Bapak Wagub, dan mungkin bisa kita sampaikan juga ke Bapak Wali Kota. Mungkin kita akan meluncing Mas Jack tentunya seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Tapi kalau Grab dan Maxim, Gojek itu milik asing. Kalau ini karya anak bangsa, dan alhamdulillah itu adalah karya saya sendiri. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Dan kita kelebihan dari Gojek dan Grab bahwa kita memberikan member get member.
customer Gojek itu kalau saya tidak salah itu ada 35 juta. Gojek mendapatkan dividen dalam tempo 3 tahun, kalau saya nggak salah itu 500 triliun. Kenapa kita tidak menggerakkan saya sendiri menggerakkan kader dari partai saya sendiri, karena saya melihat bahwa kita harus kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri, bukan menjadi tamu di rumah sendiri. Inti poinnya itu yang ingin saya sampaikan, bahwa member get member ini pun kita jalankan di Emas Jack ini. Dan kalau Gojek dan Grab itu ada unlimited kilometer. Kalau kita unlimited kilometer itu bisa digunakan sampai keluar provinsi. Jadi ada Emas Foodnya itu sudah bisa kita pakai dan sudah berjalan di beberapa provinsi. Ini provinsi yang sudah berjalan di Aceh, di Sulawesi Selatan, di Jawa Timur, Yogyakarta ini akan berjalan, dan di Jawa Tengah, dan di Jakarta tentunya, tapi masih memang belum sebesar Gojek dan Grab. Tapi kita pelan-pelan sehingga membangun perekonomian masyarakat Indonesia tentunya, dan membantu pemerintah. Nah, ini menarik sekali Pak Wakil Gubernur, karena memang ini berkaitan dengan juga dibukanya Masjid tadi di Kalimantan Barat. Tentunya sebagai tuan rumah, juga sebagai pemerintah juga sudah harus bersiap. Apalagi kalau misalnya digital ini keterkaitan dengan segala macam persiapan infrastruktur dan teknologi segala macam. Bagaimana Pak Wakil? Ya, kita selaku Mental Polisi Barat ini apabila program itu yang sifatnya baik dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga membawa dampak kesejahteraan kepada masyarakat, harus kita apresiasi, kita terima dan kita dukung, ya, kita support, ya, supaya program-program ini bisa benar-benar mengena dan membentuk masyarakat. Baik, tapi ini kan berkaitan juga dengan kesiapan orang ini. Masjid ini berarti apalagi Pontianak dulu atau kita sudah merubah ke kabupaten kota juga? Jadi rencananya kami di kota Pontianak dan di kota Singkawang. Di kota Singkawang. Nah, ini karena berkaitannya juga dengan masalah keikannya, teknologi informasi dan komunikasi itu, Pak Wakil Gubernur. Jadi sudah langsung disambut ini. Mudah-mudahan nanti bisa benar-benar real, ya. Berkaitan juga dengan UMKM ini, dengan digital, ekonomi digital sekarang ini. Saya langsung aja nih, sebenarnya perkembangan UMKM di Kalimantan Barat sendiri ini, Pak Wakil Gubernur, apakah memang signifikan meningkat terus ataukah memang ada kolapsnya gitu UMKM yang ada di Kalimantan Barat? Itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pada saat pandemi COVID-19 itu, sudah pada saat UMKM kita kolap benar, ya. Nah sekarang dengan mulai new normal kemarin, kemudian sekarang kota Pontianak sudah di level 2, ya, level 2. Nah, dan UMKM kita mulai tumbuh kembali, apalagi sudah ada stimulan dari pemerintah, baik pusat, provinsi dan daerah. Nah, kemudian ada pembimbingan juga dari pelatihan juga dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang terutama dari Bank Indonesia, ya, memberikan bimbingan. Nah, supaya UMKM kita yang ada di Kalimantan Barat, khusus di kota Pontianak ini, supaya bisa tumbuh kembali. Dan kemarin kita launching yang namanya program KIRIA atau tidak salah itu, ya, program yang membantu masyarakat UMKM kita untuk bisa menjual seluruh produk yang ada di UMKM kita di Kalimantan Barat ini melalui digital ataupun melalui online yang kita bantu. Jadi kita sudah melaunching program digital tersebut dan mereka bisa gunakan. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Dan misalnya begini,
dari pengrajin kain sambas misalnya. Nah, dia bisa menjual kain itu melalui online ya, dan tidak perlu harus ke sambas. Nah, tidak perlu ke sambas dan tinggal ada programnya apa, diklik. Nah, kemudian harganya berapa, nanti kita bisa kirim dan bisa transfer. Semuanya menggunakan elektronik ini. Ya. Semuanya elektronik semua. Ya. Jadi mungkin saya perlu tambahkan Bapak Wagub. Jadi kalau koperasi digital kita ini bukan hanya misalnya kerajinan tangan itu komoditi masyarakat, bukan hanya sekedar bisa dibeli di Kalimantan Barat, tapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia nantinya. Jadi bukan kita membuka market, jadi membuka market sampai seluruh dunia, begitu Bapak. Jadi ini bisa benar-benar juga membawa produk Kalimantan Barat ke internasional itu Pak Wagub ya. Benar-benar sangat membantu sekali. Itu nanti saya sangat tertarik sekali dengan tadi penjualan itu, apakah memang benar-benar diberikan kemudahan bagi para UMKM, karena disinyalir juga kadang-kadang sebuah platform itu biasanya bisa mempererat pula pada pelaku UMKM gitu. Sebab kami mempunyai namanya Emas Kargo, Emas Sen yang akan menghantarkan barang mereka. Jadi menjual, bisa membuka toko di situ, memasarkan produknya. Jadi harga day to day itu bisa mereka melihat harga market hari per hari. Jadi bukan hanya hasil kerajinan tangan, tapi seperti beras, ikan, ayam, apa saja yang semua produk bisa masuk di dalam aplikasi kami. Jadi dengan adanya namanya Emas Kargo yang menghantarkan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, dan ada namanya kalau jarak dekat ada namanya Emas Sen, seperti itu Pak. Emas Sen ya, jadi memang pengiriman jarak dekat itu ya. Dekat. Luar biasa sekali. Jadi memang Partai Emas sendiri sudah membackup itu, sudah membackup itu. Kita kembali ke ini masalah di pemerintahan. Dan sebenarnya sejauh ini Pak Wakil Gubernur, kemudian juga tentunya Pak Joni, Bapak Junaidi, ada tidak sih platform khusus yang memang dibuat? Kalau tadi Pak Wakil sudah jelaskan juga ya, yang memang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menangani UMKM, memajukan UMKM setelah era COVID sekarang ini, dan bagaimana sebenarnya pemerintah menyikapi tentang untuk memajukan dari UMKM yang ada? Kita kembali ke masalah UMKM lah. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, moderator. Nah, jadi pembinaan pemerintah itu ya kepada UMKM ini kan kita tahu bahwa mereka ini baru saja berdampak ya dengan adanya COVID ini, dan sebenarnya apa, perbudalan mereka itu ya boleh dikatakan sudah tidak stabil lagi ya. Nah, sehingga pemerintah pusat itu memberikan stimulan bantuan sebesar 1,2 juta ya, 1,2 juta setiap UMKM. Nah, kemudian juga dari Bank Indonesia juga memberikan stimulan juga ya. Nah, kemudian kita pemerintah provinsi mengadakan pembinaan melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi. Nah, ini kita memberikan pelatihan. Nah, kemudian juga memberikan pinjaman melalui bank Kalbar. Jadi supaya mereka ini bisa berusaha kembali. Jadi pembinaan dan pelatihan, kemudian penunjangannya memberikan pinjaman stimulan berupa modal kerja kembali supaya mereka pulih kembali dan bisa beroperasi kembali. Apakah itu langsung benar-benar menjaga bisa meng-cover semua UMKM yang ada, atau ada kesulitan-kesulitan? Nah, kita kemarin sistemnya semacam berkelompok ya. Jadi berkelompok, jadi ada UMKM yang udah menengah, yang kelas menengah, mikro, menengah. Nah, ini membina yang kecil dan dia dikelompokkan oleh beberapa kelompok. Nah, sehingga masing-masing kelompok itu menjalankan usahanya masing-masing, usahanya dibina oleh kelompok yang lebih besar, sehingga mereka itu bisa katakan kalau tadi usaha misalnya kue-kue, misalnya ini ada kelompoknya. Nah, kemudian misalnya pengrajin, misalnya pengrajin butik, misalnya juga ada kelompoknya. Sehingga kelompok kita berikan pelatihan dan stimulan permodalan.
Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau dari Koppermasindo kita jadi dari kita ada, kalau Bapak berkenan Bapak Wagub, mungkin kita bisa melakukan pilot project kami di sini. Jadi dari bagaimana menanam, mempackaging dan memarketkan itu kami bersedia membantu Pemda Kalimantan Barat tentunya seperti itu Bapak. Nah ini dia sudah siap untuk di cover betul-betul ya, luar biasa sekali ya. Nah ini memang kita tinggal punya waktu sedikit ya, tidak lama lagi. Barangkali ada baru saya mau silakan Bapak. Ya, jadi memang moderator, jadi kita ini UMKM kita ini ya, memang kelemahannya Bu, ini memang saya lihat ya produk-produk yang dikeluarkan mereka ini. Nah, pertama di packaging itu ya, packaging itu, sehingga kadang-kadang hasil daripada packaging itu tidak begitu menarik. Iya. Gitu ya. Jadi kemasan kurang menarik kemasannya ya, kemasannya kurang menarik sehingga minat dan daya beli masyarakat itu kurang. Nah, tapi rasanya enak sebenarnya. Nah, jadi penampilan luarnya harus bagus gitu kan. Nah kemudian, juga mereka ini juga kelemahannya juga belum banyak UMKM kita ini yang bisa menggunakan sistem digital online. Nah, kelemahannya di alat kadang-kadang. Nah, kemudian kalau di daerah-daerah biasa terbatas dengan sinyal. Nah, ini juga kita berikan pelatihan ya untuk bisa mereka menggunakan ya teknologi yang menggunakan digital. Jadi langsung untuk kesana dilatih ya Pak. Iya. Bersama dengan Kak Dinda tentunya, Pak Kadis. Ya mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Jadi kita juga di Koperasi Koppermasindo itu membuat satu pelatihan Bapak. Jadi kalau Bapak berkenan, kita bisa membantu Pemda di sini bagaimana menggunakan digital. Koperasi digital itu bagaimana mengupload, mempackaging. Jadi kita membantu memarketkannya juga, karena paling penting itu bagaimana menjual produk tersebut ketika mereka sudah melakukan packaging ini. Karena ini kelemahan kita kadang-kadang di sini. Jadi sehingga saya membuat satu rumusan begini cara menjualnya. Jadi itu adalah tanggung jawab kami bagaimana bisa menjual produk tersebut. Siap lagi ya. Siap lagi. Baik, karena kita sudah di ujung juga. Barangkali Pak Adul ada hal-hal penting apa yang mungkin ingin disampaikan pada semua para pelaku UMKM mungkin yang ingin mendengar ini. Baik, terima kasih. Saya selaku Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada hari ini merasa senang sekali karena kita bersama-sama mendatangkan tamu dari Jakarta, itu Ketua Partai Mas, itu Dr. Hasnaini, itu Bu ya, Hasnaini, SEMM, dan juga Bapak Joni Hasnaini dan Pak Junaidi dari Kota Pontianak, Kadis Koperasi ya. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat UMKM yang ada di Kalimantan Barat maupun Kota Pontianak. Nah, mari kita bersama-sama ya kembali kita membangkitkan dan menggerakkan perekonomian kita melalui produk-produk unggulan kita, yaitu melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, supaya daerah kita ini, pertumbuhan ekonomi daerah kita ini normal kembali. Nah, ini kuncinya adalah di Bapak Ibu sekalian yang pelaku usaha kecil menengah ini supaya bisa bangkit kembali dan beraktivitas kembali. Dan jangan lupa kita masih dalam pandemi COVID-19 ini selalu jaga protokol kesehatan, dan yang belum melakukan vaksin segera untuk melakukan vaksin, karena dengan vaksin ini bisa mencegah penularan COVID-19 dan juga dapat memberikan herd immunity pada tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak mudah untuk terkena virus COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Joni ada yang disampaikan dari Pak Joni? Pada dasarnya
kami dari Kadin Kalimantan Barat sangat menyambut baik sekali program-program yang dibawa oleh Partai Emas di Gili Trabar, karena memang saat pandemi ini kita harus merubah pola dari perdagangan konvensional menuju ke digitalisasi. Nah, kita berharap program ini bisa turut membangkitkan UMKM yang ada di Trabar, dan kami Kadin sangat mensupport dan mendukung, apalagi program ini akan disosialisasikan dalam kebijakan ini. Mungkin Kadin siaplah menjadi mitra, karena memang Kadin adalah wadah para pelaku usaha UMKM. Jadi kita berharap memang ke depan pola-pola konvensional ini memang sudah kita ubah ke digitalisasi. Dan kita berharap juga nanti kepada para pelaku UMKM mereka bisa belajar, ya kan, mungkin nanti kita ada pelatihan-pelatihan bagaimana menuju ekonomi digitalisasi ke depan yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau Pak Sendiri dengan semangat kegotong royongan yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi, inilah yang membuktikan bahwa yang besar menolong yang kecil, dan ini harus kita budayakan, khususnya Kota Pontianak yang berulang tahun di 250, jadi sudah cukup tua, dan alhamdulillah program-program baik itu dari stakeholder, ya, dari Kadin, ya, dari perbankan, dari BUMN, BUMD, ini semua kita keroyokan untuk mempercepat perbaikan ekonomi khususnya di Kota Pontianak. Salah satunya kita membangkitkan kembali UMKM yang ada di Kota Pontianak untuk tetap tangguh dan berusaha, tetapi tetap selalu dengan new normal. Jadi jangan lupa prokes, ya, protokol kesehatan, menjaga kesehatan, ya, tentu itu sangat penting dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, tentu menjaga kebersihan baik itu diri sendiri maupun di lingkungan. Jadi pesan agar ekonomi Kota Pontianak tetap tangguh dan tentu mensejahterakan warga masyarakatnya. Terima kasih. Terakhir, Ibu Ketua Umum, ada yang disampaikan, Mas Nedi? Baik, terima kasih Bapak Wagub dan Bapak Ketua Kadin, Bapak Kepala Dinas. Saya sangat terhormat sekali kalau diberi kesempatan untuk bersinergi, dan kami siap kapan saja, sebab aplikasi kami pun sudah siap kapan saja digunakan, dan pelatihan memang selalu kita berikan kepada masyarakat tentunya, dan kami siap kapan saja dibutuhkan untuk melaksanakan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, dan terima kasih Ibu Hasnani, juga Bapak Yanosan, dan juga Pak Junedi Isnani. Pak Junedi, terima kasih banyak. Kadang-kadang kita harus mengakhiri podcast kita saat sekarang ini. Terima kasih Kota Maju, UMKM Indonesia, UMKM Kalimantan Barat, dan juga Pontianak, apalagi dan perkembangan ekonomi digital. Terima kasih banyak semuanya sudah menyimak podcast bersama dengan Partai Emas, dan salam Partai Emas Jaya, bisa, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.